Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan sekaligus membandingkan nggih kalau jurnal itu di spreadsheet langsung atau di Gform atau di AppSheet. Ini AppSheet ya. Kita coba di Gform dulu. Jadi saya sudah membuat Gform untuk demo untuk perbandingan bagaimana toh mengisi jurnal kalau di Gform. Sebelum itu ini dulu kita buka drive. Nah, ini di folder database jurnal. Kita akan uji coba Gform ini ya. Linknya ini sudah dapat, copy, paste. Nah, ini sementara mawon, jadi nopo nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau Gform gini, ini kalau dibuka di akun yang besar, laptop atau komputer. Kalau dibuka di HP, nah tampilannya seperti ini. Ya, sebenarnya responsif. Jadi ukurannya ikut mengecil, terus kita nggak perlu zoom in zoom out, tinggal tinggal isi. Kan kebanyakan nanti ustadzah-ustadzah yang ngisi pakai HP kan. Nah, coba. Jadi TM keberapa diisi satu, tanggal keberapa, aduh, tanggal ke mungkin hari ini, jilid berapa, jilid satu, materinya apa, praga, halaman berapa, satu, suratnya apa. Dan ini harus mengetik manual, misalnya anaba sampai an naziat. Nah, ini harus ngetik manual. Terus pelajarannya misalnya VK. Ini misalnya aja ya, soalnya formnya juga belum lengkap. Terus dikirim. Nah, udah. Formulir jawaban telah direkam. Masuknya di mana? Di sini. Uji coba Gform. Nah, masuknya ini di sheet form response 1 ini. Masuk TM1, tanggalnya ini, materinya peraga ini dan lain. Tapi semua nanti yang diinput dalam Gform, meskipun di sini ditulis jilid 1, nggak bisa masuk ke sheet jilid 1. Masuknya semua dalam satu sheet. Jadi campur. Jadi kalau setiap hari ustadz-ustadzah ngisi, otomatis dalam sehari itu langsung menambah, misalnya langsung 10 sheet gitu. Kok 10 sheet? 10 data, dan itu semua bertumpuk dalam satu sheet, yaitu sheet form response. Itu kekurangannya Gform. Gform itu nggak bisa misalnya jilid 1 langsung masuk ke sheet jilid 1 di sini, itu nggak bisa. Jilid 2 langsung masuk ke sheet jilid 2 di sini, itu nggak bisa. Semua kalau Gform, kalau ngisinya lewat Gform, semuanya langsung masuk ke satu sheet bercampur, yaitu form response 1. Memang kalau Gform itu kan fungsinya secara standar itu untuk mengumpulkan semua data. Nah, data ini itu bercampur, nggak bisa dipilah-pilah. Itu yang pertama kalau pakai Gform. Terus kalau pakai langsung dibagikan linknya, ya itu sebenarnya bisa aja. Cuman itu tadi pertimbangan, apakah semua ustadzah itu setiap hari membuka laptop. Nah, kalau memang setiap hari ustadzah itu membuka laptop, kalau malah di rumah sering bermain laptop, ya gampang wae. Ternyata ya langsung di share aja ini yang apa, bentar, link dari spreadsheet yang sudah jadi ini langsung di share aja, biar langsung diisi. Misalnya TM-nya tanggal 1, kok TM tanggal 1, TM-nya 1, terus oke, tanggalnya harus diketik manual, 12 bulan Juli 2025. Nah, harus terus gini. Kemudian jilidnya jilid 1, harus dipastikan. Materinya misalnya peraga. Terus halamannya halaman 2. Drillnya tadi ditulis secara manual, surat A sampai B. Terus surat barunya surat barunya misalnya
surat A ayat 6, mata pelajarannya misalnya fikih, materinya wudhu. Nah, ini kalau sebenarnya ustadz-ustadzah itu jam bermain laptop, jam bermain device komputernya itu banyak, ya malah sebenarnya malah lebih lebih bagus, soalnya langsung diinput di pakem Madin ya, sudah ada kopnya, sudah ada tanda tangannya, form tanda tangan seperti itu lah. Atau diisi sebulan sekali, jadi tetap masing-masing ustadz itu harus ngisi satu itu, ya monggo kalau memang nggak keberatan. Nah, itu bisa langsung di share lah. Minusnya lagi kalau link asli asli spreadsheet ini langsung dibagikan, ini kita salin link kemudian dibuka oleh ustadz ustadzah di browser seperti ini. Duh, kok enggak nih ya? Nah, terus dibuka di HP, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jadi ustadz-ustadzah itu harus melakukan zoom in, zoom out. Terus kalau yang dipegang itu nanti file spreadsheet asli, itu nanti rawan terjadi kesalahan pemilihan kolom. Misalnya kolom ini rawan terjadi kesalahan pemilihan sheet. Nah, harus zoom in, zoom out. Seperti itu. Terus kalau pakai AppSheet itu sebenarnya adalah Google Form yang next level gitu. Jadi Google Form yang sudah di custom, pokoknya levelnya di atas Google Form, hampir sama dengan Google Form, cuman di atas Google Form gitu, AppSheet. Nah, ini dibuka di HP seperti ini, nanti diisi, diisi seperti biasa, TM1 harinya tadi, terus jilid 1 berarti nanti pasti masuk ke sheet jilid 1 Praga. Jadi tinggal klik-klik aja sih sebenarnya, tinggal penyesuaian pembiasaan, nanti kan akan sangat mudah kalau sudah terbiasa gitu. Drill surat awalnya at-takwir, drill surat akhir jadi at-takwir sampai misalnya al-buruj. Kemudian surat barunya apa, nggak perlu ngetik, cuman cari aja nama suratnya, misalnya al-bayinah, ayat suratnya ayat, misalnya hari ini diajarkan 2 surat, berarti ayat 5 sampai ayat 6. Mata pelajarannya fikih, materinya wudhu. Udah klik save. Nah, tanda di pojok udah hilang, otomatis sudah masuk. Ini tadi. Nah, ini sudah masuk. Langsung masuk ke database jilid 1 down. Langsung masuk ke sheet jilid 1 secara rapi. Terus yang perlu diperhatikan oleh Bu Rini ini cuma ini loh. Kalau ini memang yang nggak saya kasih border, ini memang keperluan sistem, jadi ini bisa diabaikan saja. Yang perlu dilakukan kan ini. Nah, nanti misalnya sudah akhir bulan, datanya misalnya sudah banyak ya. Kalau coba copy mau, datanya misalnya sudah banyak. Tadi ini kalau hapus mawon. Nah, hapusnya pakai tombol delete bukan tombol backspace. Kali nanti sudah banyak, tinggal di blok aja yang dalam tabel ini, kemudian disalin, kemudian masuk ke spreadsheet yang ada pakemnya. Nah, ada kopnya ini, tinggal blok terus tempel, masuk tuh. Tinggal dirapikan mawon, misalnya kayak dibesarkan atau gimana, ini kan belum anu. Nah pun rapi.
Monggo panjenengan nek ngersakaken langsung diisi ting spreadsheet berarti absidnya nggak perlu dipakai. Kalau mau perlu absid mungkin cuma perlu pembiasaan mawon, mangke bakal terasa sangat mudah sekali. Nah, misalnya TM kebesaran pun rapi hasilnya. Monggo jenengan ngersakaken sing pundi.